Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ganaci, welcome back to Ayo Cerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Elvarina. Senang banget hari ini Sobat Ganaci kita bisa ketemu lagi dan belajar bareng-bareng lagi ya. Jadi hari ini Kak Elva mau belajar bareng-bareng sama Sobat Ganaci tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Nah mungkin Sobat Ganaci di rumah atau di sekolah itu banyak yang belum tahu tentang materi ini ya, tapi kita perlu nih belajar tentang materi ini. Kenapa tuh Kak? Nah kalau Sahabat Ganaci pengen tahu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Oke, jadi sekarang Kak Elva mau jelasin kenapa sih kita perlu belajar tentang materi ini. Nah kan tadi judulnya tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Nah jadi kalau misalnya kita tahu nih tentang kecepatan, kita tuh bakalan bisa memperkirakan kecepatan berapa sih yang harus kita tempuh atau kita ambil ketika kita itu mau pergi ke sekolah, atau kita mau pergi ke suatu acara, atau yang mau berangkat kerja itu dia berarti harus berangkat jam berapa biar enggak telat. Nah jadi biar kita itu gak jadi pribadi yang lelet alias nggak on time gitu. Kita kan harus on time ya Sobat Ganaci. Nah kalau misalnya nih kita tahu jarak dari rumah ke sekolah itu berapa kilometer, terus berapa sih waktu yang harus kita butuhkan biar kita tuh nggak telat masuk sekolah ya kan. Nah berarti kecepatan berapa nih yang harus kita gunakan supaya kita nggak telat gitu, kegunaan untuk mengetahui waktu, jarak, dan kecepatan ini. Nah kalau waktu itu dirumuskan dengan huruf T ya, kalau jarak itu dirumuskan dengan huruf S, sedangkan untuk kecepatan itu V, dilambangkan maksudnya apa? Dengan V. Nah rumusnya adalah V sama dengan S per T. Jadi ketika kita pengen tahu kecepatan berapa, itu caranya adalah jarak dibagi sama waktunya. Jadi jaraknya berapa kita bagi sama waktu yang kita gunakan untuk menempuh jarak tersebut gitu Sahabat Ganaci. Nah biar lebih jelas, Alfa akan memberikan contoh soal yang ada dalam kehidupan sehari-hari biar Sahabat Ganaci itu lebih paham lagi tentang waktu, kecepatan, dan juga jarak ini ya gitu. Oke, sebelum masuk ke contoh soal, biasanya kalau ada rumus kayak gini nih kan rumusnya itu V S per T. Nah bukan berarti kalau yang dicari itu V aja teman-teman, tapi bisa juga S nya atau T nya. Nah biar memudahkan kita untuk mencari, kita bisa gambar di segitiga piramida. Kalau Kak Elva biasanya nyebutnya segitiga piramida. Jadi di sana ada segitiga. Nah itu kita bagi 3 ruang, yang atas sendiri, yang di bawah kita bagi 2. Jadi di sini ada V, S per T. Ketika kita mau cari V, berarti S dibagi T gitu kan. Kalau mau cari S ya udah tinggal V kali T. Kalau mau cari T tinggal S dibagi V. Nah kayak gitu itu sangat memudahkan kita untuk mencari. Jadi misalnya di soal ini, oh yang dicari itu S-nya gitu. Terus kita tinggal lihat segitiganya tadi. Oh kalau S letaknya di atas, berarti tinggal V dikali T. Kayak gitu. Oke udah paham ya? Langsung aja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, oke jadi di sini ada seorang anak yang dia itu mau berangkat ke sekolah nih. Nah jarak dari rumah ke sekolahnya itu adalah 5 km. Nah dia itu berangkat ke sekolahnya naik sepeda ontel. Nah berarti supaya dia nyampe ke sekolah tepat waktu, dia membutuhkan waktu 45 menit. Nah yang ditanyakan adalah berapa sih kecepatan dia membawa sepedanya itu, mengontel sepedanya itu, sampai dia tuh harus membutuhkan waktu 45 menit supaya sampai ke sekolah dengan jarak 5 km. Nah karena ini yang ditanyakan adalah V-nya kan, kecepatannya. Nah rumusnya tadi kalau mencari V itu adalah jarak dibagi waktu kan, jadi S dibagi sama T. Nah jaraknya udah ketemu 5 km, sedangkan waktunya di sini adalah 45 menit. Nah 45 ini harus kita bagi dulu sama 60 karena 1 jamnya itu kan 60 menit, jadi 45 per 60 gitu ya. Hasilnya adalah 0,75. Nah jadi waktunya ini yang kita pakai untuk berhitung adalah 0,75 ya. Terus langsung aja deh kita masukin 5, jaraknya dibagi dengan waktunya yaitu 0,75, maka hasilnya adalah
6,67. Maka kecepatan si anak ini yang digunakan supaya bisa tepat waktu ke sekolah adalah 6,67 km per jam gitu sahabat Gen Aji. Nah itu tadi kan kalau yang ditanyain kecepatan, tapi bukan berarti nih di dalam soal-soalnya itu yang ditanyakan selalu kecepatan ya. Bisa aja nih yang lain. Nah makanya Kak Elva mau kasih contoh yang lainnya ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua ya. Jadi di sini ada soal Pak Nanang itu berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Dan waktu yang dibutuhkan Pak Nanang ini untuk nyampe ke kantor menggunakan sepeda motor adalah selama 45 menit. Nah, selama 45 menit Pak Nanang ini baru bisa nyampe ke kantor dengan kecepatan 60 km. Yang ditanyakan adalah berapa sih jaraknya gitu. Sampai habis suaranya. Berapa sih jaraknya gitu. Nah, yang ditanyakan berarti jarak. Kita lihat segitiga piramidanya. VS per T, karena yang ditanyakan adalah S, maka tinggal V kali T, gampang banget ya, V kali T. V-nya tadi udah diketahui 60, T-nya udah diketahui 45 menit. Karena kita harus membagi 60 dulu, karena 1 jamnya itu 60 menit, ya udah langsung aja 60 kecepatannya tadi dikali 45 per 60, ya kan? Terus sama-sama 60 tinggal kita coret-coret aja sama dengan 45, maka jarak Pak Nanang ke kantor dan rumahnya ini adalah 45 km. Gitu deh sahabat Gen Aji. Gimana, kamu banget kan? Jadi kalau misalnya ada soal tentang waktu, jarak, dan kecepatan, itu kalian harus kalau saran dari Kak Elva nih, bikin segitiga piramidanya aja biar lebih mudah dipahami dan ketika kita mengimplementasikannya itu lebih gampang. Gitu deh sahabat Gen Aji. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan capek-capek untuk belajar ya, semangat terus. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.